Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kapokja Pendidikan Guru Penggerak, Bapak Dr. Kasiman. Yang saya hormati Ibu Bapak Suko PGP, Ibu Rita Dewi Sukalupi, Bapak Otong Kusnadi, Bapak Agus Rahmani. Yang saya hormati Ibu Bapak narasumber dari 4 Balai Besar Guru Penggerak. Ada dari BPGP Jateng, sudah hadir Pak Sri Mulyono, dari BPGP DIY sudah hadir mewakili Bu Titi Sutanti, kemudian yang saya hormati dari BPGP Jatim nanti insya Allah akan bergabung Pak Nasik, kemudian dari BPGP Jawa Barat dengan Pak Dadang. Terus yang saya hormati Ibu Bapak narasumber, instruktur, fasil yang alhamdulillah pada pagi hari ini bisa hadir bersama-sama di sini, teman-teman Pokja dan juga teman-teman admin lainnya, tentu yang berbahagia Ibu Bapak peserta calon fasilitator yang sudah mengikuti pembekalan dari 12 hari. Ibu Bapak, sesi ini kita akan masuk ke dalam sesi pleno, karena Ibu Bapak dulu dari asalnya dari PP, berarti Ibu Bapak juga sudah pernah mengalami sesi pleno, yaitu sesi kita berinteraksi bagaimana, seperti apa nanti koordinasi Ibu Bapak pada saat sudah menjadi fasil, sama seperti Ibu Bapak menjadi PP kemarin. Jadi yang akan melakukan penugasan, yang memberikan penugasan adalah dari Balai Besar Guru Penggerak ataupun dari Balai Guru Penggerak di Provinsi Ibu Bapak. Sekarang Ibu Bapak kita langsung masuk saja ke sesinya, yaitu bersama yang sudah hadir adalah Pak Sri Mulyono dari Jawa Tengah. Jadi kita sapa dulu Pak Sri Mulyono nih. Assalamualaikum Pak Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam perjalanan ya Pak Sri, jadi kayak naik roller coaster ya. Benar. Ya, kemudian sudah ada juga Bu Titi Sutanti. Selamat pagi Bu Titi. Bu Titi belum ada suaranya ya? Apa keemut ya? Mas host? Oh sudah. Sehat ya Bu Titi? Coba kita cek apakah Pak Nasik sudah bergabung. Assalamualaikum Pak Nasik. Dari BPGP Jabar. Assalamualaikum Pak Dadang. Belum sepertinya. Tidak apa-apa. Jadi kita awali sesi ini bersama Pak Sri dari BPGP Jateng. Silakan Pak Sri. Oke, terima kasih Bu Elvida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kapokja, Bapak Dr. Kasiman, Bapak Ibu Kasupokja dan tim Pokja BGP Pusat. Yang saya hormati juga Bapak Ibu perwakilan dari BPGP baik Jatim, DIY maupun Jabar yang bersama-sama kami di sini. Mudah-mudahan bisa berkolaborasi dengan baik ini pagi ini. Dan selanjutnya yang terhormat pula Bapak Ibu calon fasilitator guru penggerak yang luar biasa ini. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, kami adalah Sri Mulyono dari BPGP Jawa Tengah. Ini kebetulan diminta oleh tim dari pusat untuk bersama-sama menyampaikan bagaimana nanti Bapak Ibu berkolaborasi bersama UPT. Bu Elvida, kami nyampaikan pantun dulu ya. Boleh dong. Bapak Ibu sekalian, Pak Camat naik motor menuju pantai pakai celana batik. Selamat calon fasilitator telah menyelesaikan BIMTEK. Celana batik warna coklat, ganti biru berbeda corak. Semoga jadi aktor hebat dalam pendidikan guru penggerak. Keren.
Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sudah mengakhiri pada pagi hari ini adalah BIMTEK calon fasilitator, dan nanti tentunya setelah dinyatakan lulus dalam BIMTEK ini, Bapak Ibu berhak menyandang sebagai fasilitator guru penggerak, di mana Pak ketahui sebagai salah satu aktor dalam membentuk, mengukir pemimpin-pemimpin pembelajaran masa depan tidak lain tidak bukan adalah calon guru penggerak yang nantinya juga bersama dengan pengajar praktik dan narasumber lainnya. Bapak Ibu sekalian, tentunya nanti Bapak Ibu setelah lulus ini nanti kemudian akan dimasukkan dalam talent pool-nya fasilitator. Kapan nanti diberikan suatu tugas mengajar, inilah yang penting bagi Bapak Ibu sekalian. Karena kalau sudah menjadi fasilitator, kalau nggak ngajar-ngajar, ya bagaimana ini kan gitu. Bapak Ibu sekalian, tentunya nanti perangkatan itu memerlukan, namun dalam hal ini Bapak Ibu tidak bisa memilih di provinsi mana, di kabupaten mana, kan nggak bisa memilih karena sistem sudah dibuat. Bagaimana nanti kita melakukan? Pertama kali setiap angkatan di UPT itu akan mendapatkan calon guru penggerak yang menjadi sasaran tiap kabupaten kota yang ada di provinsi atau BPGP atau BGP masing-masing provinsi. Dari sini tentunya setiap UPT akan melakukan pengkelasan lebih dahulu. Karena pengkelasan ini penting, bagaimana setiap PP nanti akan mengampu berapa, antara 3 sampai 8 itu tentunya sesuai dengan rasio yang ada CGP maupun PP di kabupaten kota masing-masing. Dan setiap 2 atau 3 PP ini nanti akan dipandu juga oleh kelas fasilitator. Nah, sehingga kita nanti setiap UPT akan bisa menentukan berapa jumlah fasilitator yang kita perlukan. Kalau sudah semua UPT, BPGP, BGP ini menentukan jumlah daripada fasilitator, maka nanti tentunya BGP Direktorat akan memberikan link tentang talent pool dari Bapak Ibu fasilitator ini, dan kita UPT akan memilih. Misalnya BPGP Jawa Tengah memerlukan 60 fasilitator, maka kita akan mengklik sejumlah 60 fasilitator. Nah, dari kebijakan pusat biasanya coba mengutamakan yang berasal dari provinsi masing-masing, mungkin bisa jadi. Tapi juga tidak terbatas karena fasilitator bisa juga lintas provinsi. Dan ini karena Bapak Ibu nanti pertama kali perlu diketahui, di dalam pendidikan guru penggerak ini juga ada penilaian, sehingga bagi fasilitator yang sejak dulu ada, ini memang harus menunjukkan kinerja yang baik, sehingga setiap ada pemilihan fasilitator itu selalu dipakai rebutan, selalu dipinang. Ini selalu dipinang. Oleh sebab itu tentunya kami mohon nanti Bapak Ibu fasilitator menunjukkan kerja yang hebat sehingga tugas itu bisa berkesinambungan. Nah, setelah nanti dipinang oleh masing-masing UPT untuk fasilitator pada kelas tertentu. Oleh sebab itu nanti fasil untuk satu angkatan di BPGP atau BGP provinsi masing-masing akan dibuatkan media komunikasi. Paling tidak nanti sudah dibuatkan yaitu WhatsApp. Nah, WhatsApp ini tentunya sebagai komunikasi. Karena apa? Tentunya
banyak hal yang perlu dikomunikasikan dan bahkan nanti juga diajak koordinasi bersama dengan UPT. Nah, inilah awal mula tentunya nanti Bapak Ibu akan berkolaborasi dengan UPT, BPGB, BGP di provinsi tertentu. Nah, inilah penting. Nah, setelah itu nanti tentunya kapan akan dimulainya, Bapak Ibu tentunya nanti tetap akan diajak untuk koordinasi. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, di dalam pelaksanaan biasanya adalah kita dimulai dengan koordinasi dan setiap akan ada pelaksanaan elaborasi pemahaman, biasanya UPT di tempat kami adalah melakukan kolaborasi untuk penyamaan persepsi. Nah, penyamaan persepsi ini tentunya akan dipimpin pertama-tama itu oleh Korfasil dari UPT atau BPGB, BGB provinsi, dan selanjutnya nanti tentunya diminta Bapak Ibu fasilitator untuk bisa memilih di antara fasilitator siapa yang menjadi moderator, siapa yang menjadi menampilkan pemandu untuk materi daripada elaborasi modul-modul tertentu. Nah, ini tentunya perlu persiapan dan kematangan dari Bapak Ibu semua. Nah, dari sini tentunya Bapak Ibu selalu koordinasi. Apabila ada permasalahan, biasanya Bapak Ibu juga menyampaikan di grup. Dan Bapak Ibu tentunya nanti akan dibantu oleh seorang admin LMS. Karena kami juga nanti akan men-setting LMS, di mana Bapak Ibu nanti juga akan dimasukkan enrollment-nya di situ. Kemudian Bapak Ibu diharapkan bisa kerjasama dengan baik dengan admin LMS, sehingga kalau ada sesuatu yang perlu didiskusikan dengan UPT, itu dengan segera bisa disampaikan. Nah, tentunya Bapak Ibu sangat berkepentingan bagaimana nanti tentang time span-nya, bagaimana tentang kebijakan tertentu, karena memang suatu saat juga ada kendala LMS dan lain sebagainya, tentunya itu bisa dikomunikasikan. Kalau memang masih ada sistem yang terkendala, tentunya adalah bisa nanti dikomunikasikan sehingga tim LMS mau tim SIM BKB nanti dengan segera bisa mengupdate atau memperbaikinya. Bapak Ibu sekalian, tentunya Bapak Ibu sampai saat ini sudah mendapatkan banyak pembekalan yang luar biasa. Tadi penutupan itu juga saya mendengarkan luar biasa. Tentunya Bapak Ibu diharapkan nanti betul-betul bisa memotivasi, bisa mengaktifkan, terutama dalam pembelajaran itu memberikan umpan balik, respon tepat pada waktunya. Mengapa saya katakan tepat pada waktunya? Karena kalau pembelajaran modul 1.1, kemudian Bapak Ibu terlambat memberikan respon terhadap tugas-tugas CGP, baru diberikan respon sewaktu pembelajaran modul 1.2, 1.3, maka CGP ini tidak mendapatkan pembelajaran lesson learn dari modul 1.1, di mana apabila masih ada kekurangan, maka mereka tentunya akan memperbaiki. Inilah harapan kami, tentunya Bapak Ibu tidak terlambat dalam memberikan respon. Mengapa? Karena ini demi perkembangan daripada calon guru penggerak itu sendiri. Nah, kalau terlambat tentunya bagi Bapak Ibu ya tetap tercatat sebagai time span oke. Tapi bagi Bapak Ibu calon guru penggerak kurang banget manfaatnya. Oleh sebab itu nanti tolong tepat dalam menyampaikan feedback maupun respon semua tugas yang dilakukan oleh CGP.
Apalagi sampai CGP ada yang lalai untuk mengunggah tugas, tentunya perlu kerjasama antara Bapak Ibu fasilitator dengan Bapak Ibu pengajar praktik nantinya. Nah, dengan demikian diharapkan penilaian nanti juga tetap dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan rubrik. Biasanya Bapak Ibu fasilitator kalau masih bingung memahami rubrik, biasanya diskusi di dalam WhatsApp itu sendiri, WhatsApp group itu. Nah, disitulah diharapkan Bapak Ibu juga tidak terlambat melakukan penilaian terhadap tugas-tugas daripada calon guru penggerak ini. Hak kami UPT adalah CGP mendapatkan pembelajaran yang baik, umpan balik yang baik, dan juga penilaian. Sehingga nanti tentunya akan dilakukan rekap seberapa banyak yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu, time span-nya, dan juga tentunya yang sinkronus, berapa CP yang sudah dilakukan, dan pada saat-saat tertentu tentunya akan ada pembayaran honor sebagai apresiasi terhadap jasa Bapak Ibu selaku fasilitator. Tentang bagaimana sinkronus tentunya perlu adanya bukti, yaitu rekaman, dan rekaman ini tentunya Bapak Ibu harus memiliki akun daripada Zimir atau Belajar ID yang bisa merekam, dan tentunya nanti akun akan diusahakan oleh UPT sehingga Bapak Ibu tidak kesulitan untuk mendapatkan akun premium, adalah itu tanggung jawab daripada UPT. Demikian, mudah-mudahan nanti bisa ditambahin mungkin Bu Titik dari DIY, kemudian Pak Dadang Jabar, kemudian juga nanti Pak Nasih dari Jawa Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asri. Semoga lancar perjalanannya ya Pak Asri. Ibu Bapak, selanjutnya kita masuk ke sesi, beralih ke Balai Besar Guru Penggerak DIY. Ya, di sini bersama Bu Titi Susanti. Tadi ada yang ngechat katanya seru sama Bu Titi, banyak gamesnya gitu ya. Silakan Bu Titi. Tidak, selamat pagi. Masih hilang suaranya Bu Titi. Apakah sekarang sudah terdengar? Sudah. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Kapolja GPK, Pak Kasiman, Pak Supokja, PGP di GPK, Bapak Ibu Pemda PGP di PGP maupun PGP di seluruh wilayah Indonesia, juga Bapak Ibu calon fasilitator pendidikan guru penggerak yang berbahagia. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami di DIY untuk menyampaikan hal-hal terkait tindak lanjut dari pembekalan ini ya. Tadi sudah banyak sekali disampaikan oleh Pak Dwi, beliau penjabat PGP dari PGP Jateng. Saya mungkin hanya akan melengkapi beberapa saja ya Bapak Ibu. Jadi di tahap awal Bapak Ibu untuk calon fasilitator ini, di tahap awal tentunya kita lurus dulu ya Bapak Ibu ya. Bu Titi, info di chat suara Bu Titi hilang timbul katanya. Oh gitu. Kurang ada kesek-kesek gitu, kurang jelas katanya. Oh ya, oke. Saya coba pakai headset dulu mungkin ya. Timbul tenggelam suaranya. Oke. Kurang jernih katanya tuh. Jernih ya. Bentar ya Ibu Bapak, Bu Titi pakai headset dulu, mudah-mudahan lebih bersih. Cek, apakah sekarang sudah lebih jelas? Sekarang lebih bersih, baiklah Bu Titi. Baik,
Saya ulangi lagi ya Bapak Ibu, terima kasih sudah di warning ya, sudah diberitahu kalau suaranya kurang jelas. Baik, saya akan melanjutkan Bapak Ibu. Sebelumnya perkenalan diri dulu ya. Nama saya Titik Sutanti, saya dari BPGP DIY. Pagi ini saya diminta oleh penjab PGP kami. Penjab PGP kami adalah Pak Yuliawanto, Bapak Ibu. Hanya saja pagi ini kami ada kegiatan yang bersamaan, pelatihan kepala sekolah di BPGP, jadi Bapak Yuliawanto mewakilkan kepada kami. Pada program guru penggerak ini, saya sebagai fasilitator Bapak Ibu di angkatan ketiga dan angkatan kelima, dan juga diminta menjadi koordinator fasilitator juga untuk PGP angkatan 3, 5, dan 6. Saya melanjutkan saja yang tadi disampaikan oleh Pak Sri Mulyono ya dari BPGP Jateng tentang bagaimana nanti koordinasi dari BPGP dengan Bapak Ibu fasilitator. Ya, pertama-tama Bapak Ibu calon fasilitator di sini tentunya lulus dulu ya Bapak Ibu ya. Lulus dulu kemudian nanti akan masuk ke database-nya GTK. Kami dari BPGP akan menerima data fasilitator dari GTK. Kemudian kami akan lanjut dengan plotting pengkelasan. Ya, jadi nanti Bapak Ibu di plotting pengkelasan ini disesuaikan dengan banyaknya CGP, banyaknya kelompok PP untuk membentuk kelas-kelas. Bapak Ibu fasilitator itu akan mendapatkan kelas 1 sampai 2 kelas. Maksimal satu orang fasilitator itu mengampu 2 kelas. Tidak bisa lebih dari 2 kelas ya. Jadi mungkin nanti akan ada yang mendapatkan 1 kelas atau akan ada yang mendapatkan 2 kelas. Kemarin ketika pembekalan mungkin juga sudah disampaikan oleh fasilitator ya. Kalau Bapak Ibu mengampu 2 kelas, itu tanggung jawabnya tetap masing-masing. Jadi Bapak Ibu mengampunya masing-masing, gitu ya. Memberikan sesi ruang kolaborasinya tetap masing-masing, tidak bisa digabung. Seperti itu ya. Kalau Bapak Ibu mengampu 2 kelas. Kemudian setelah plotting di pengkelasan, nanti Bapak Ibu yang akhirnya masuk menjadi fasilitator di satker kami, di BPGP, itu kita akan buatkan WhatsApp group ya Bapak Ibu ya, untuk komunikasi dan koordinasi supaya lebih mudah kita akan buatkan WhatsApp group. Di sana untuk kita nanti mempermudah koordinasi. Selanjutnya Bapak Ibu sebelum PGP dibuka, biasanya kami akan memberikan pembekalan LMS dulu kepada fasilitator, kepada semua aktor ya, fasilitator, PP juga biasanya kami akan berikan pembekalan LMS juga kepada CGP. Tetapi mungkin hanya 1 sampai 2 hari saja nanti untuk pembekalan LMS-nya bagi fasilitator. Karena kemarin ketika pembekalan yang 12 hari ini, kita tidak terlalu banyak nguplek-kuplek gitu ya, nguplek-kuplek LMS. Kemudian bagaimana cara mengunduh time span dan sebagainya yang itu nanti sangat diperlukan oleh fasilitator. Seperti itu nanti kita akan berikan pembekalan LMS. Namun Bapak Ibu itu tergantung dari BPGP atau BGP yang menugaskan Bapak Ibu. Kalaupun misalkan nanti dari BPGP atau BGP tidak ada kegiatan pembekalan LMS, Bapak Ibu bisa mempelajari secara mandiri di LMS. Itu sudah ada petunjuknya di bagian pendahuluan ya. Kemudian Bapak Ibu setiap kelas nanti akan didampingi oleh admin. Jadi 1 orang fasilitator nanti akan didampingi oleh admin. Sehingga apabila ada kendala-kendala terkait LMS secara teknis, Bapak Ibu fasilitator bisa berkomunikasi dengan admin. Ya. Kemudian Bapak Ibu dalam pelaksanaan program guru penggerak, Bapak Ibu selalu nanti berkoordinasi dengan kami dari BPGP DIY, akan ditunjuk 1 orang sebagai koordinator fasilitator. Saya rasa di BGP lain juga sama, Bapak Ibu akan ditunjuk 1 orang koordinator fasilitator. Jika tidak ada fasilitator yang dari BGP, maka akan ditunjuk
koordinator fasilitator dari fasilitator yang diplot di BGP tersebut. Seperti itu ya. Jadi salah satu dari Bapak Ibu nanti akan ditunjuk sebagai koordinator fasilitator untuk mengkoordinir teman-teman fasilitator. Kemudian dalam pelaksanaan program guru penggerak, kita terus berkoordinasi. Selain Bapak Ibu nanti berkoordinasi dengan kami melalui koordinator fasilitator, Bapak Ibu juga diharapkan terus menjalin koordinasi dengan pengajar praktik dalam fasilitasi ke guru penggeraknya nanti, ke calon guru penggeraknya nanti. Selanjutnya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Sri Mul juga, bahwa Bapak Ibu fasilitator itu juga mempunyai kewajiban, selain kewajibannya adalah mendampingi CGP ya Bapak Ibu, tetapi secara administratif Bapak Ibu juga punya kewajiban untuk melaporkan fasilitasi Bapak Ibu kepada CGP ke kami, ke BPGP atau BGP. Ada 2 laporan ya Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu sampaikan ke kami. Yang pertama itu untuk aktivitas sinkronus yang berupa tatap muka maya, itu Bapak Ibu melaporkan dalam bentuk rekaman, ya. Rekamannya disematkan di LMS. Kemarin sudah belajar ya ketika di pembekalan ya, bagaimana menyematkan rekaman ruang kolaborasi ke LMS. Kemudian itu yang sesi sinkronus ya Bapak Ibu, tatap muka maya. Kemudian untuk yang asinkronus, yang belajar di LMS, yang bukan tatap muka maya, Bapak Ibu nanti melaporkan dalam bentuk time spend. Time spend itu waktu yang Bapak Ibu habiskan di LMS, ya, untuk memberi umpan balik, untuk mempelajari modul, itu dengan time spend. Jadi nanti ada 2 laporan Bapak Ibu, untuk sinkronusnya rekaman, untuk asinkronusnya time spend, ya. Jadi nanti kalau misalkan di unduhan time spend itu, kok ruang kolaborasi saya menitnya cuma sedikit ya, gitu. Mungkin Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya, karena yang dihitung nanti adalah durasi rekamannya. Karena kalau ruang kolaborasi itu aktivitas sinkron, laporannya adalah laporan rekaman, bukan time spend, gitu ya. Oke, kemudian Bapak Ibu untuk aktivitas tersebut, untuk bisa Bapak Ibu membuat rekaman, nanti Bapak Ibu akan difasilitasi akun premium dari BPGP atau BGP. Ya, akun premium itu Bapak Ibu itu berlaku sepanjang pendidikan. Jadi tidak lifetime ya. Karena pendidikan kita 6 bulan, berarti nanti Bapak Ibu akan mendapatkan akun premium selama 6 bulan. Kita akan menggunakan akun Bapak Ibu, akan menggunakan akun belajar ID-nya Bapak Ibu untuk kita daftarkan mendapatkan fasilitas premium. Tetapi kalau misalkan nanti Bapak Ibu belum punya akun belajar, nanti kita coba usulkan untuk Bapak Ibu mendapatkan akun belajar dan kita daftarkan premiumnya. Seperti itu ya. Apalagi ya. Sepertinya itu dulu ya, nanti mungkin akan dilengkapi oleh teman-teman dari Jawa Timur dan Jawa Barat. Ya. Gitu ya Bu Elvida, mungkin saya akan berikan pantun dulu ini untuk menyemangati Bapak Ibu calon fasilitator. Sepertinya ini sudah pada siap semua ya untuk menjadi fasilitator di PGP nanti. Belum disampaikan pantunnya sudah cakep ya Bapak Ibu ya. Oke, pergi ke Surabaya untuk jalan-jalan. Tidak lupa beli oleh-oleh untuk istri dan anak. Selamat Bapak Ibu telah menyelesaikan pembekalan, bersiap menjadi aktor pendidikan guru penggerak. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bapak Bu Ibu. Titi. Demikian dari kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu Bapak penjawab dan wakilnya para berpantun semua Ibu Bapak. Aku jawab dulu ya Bu Bapak. Bukan emas, bukan suasa. Itulah perhiasannya Bu Atun. Karena belum puasa, MC izin nggak berpantun. Asik.
Selanjutnya kita beralih ke Balai Besar Guru Penggerak Jawa Timur, yaitu Pak Nasih sudah bergabung, nanti menyusul Bu Lulu mewakili BBGP Jawa Barat. Nah, silakan Pak Nasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kapokja, Bapak Ibu tim Pokja, PGP, kemudian Bapak Ibu Penjat, ini dari Pak Sri, ada Bu Titi, ya ada Bu Lulu, ini salam sehat, semoga puasanya juga lancar, begitu, Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Sri maupun Bu Titik terkait dengan rangkaian kelanjutan nanti setelah Bapak Ibu dinyatakan lulus sebagai fasilitator. Ini semoga nanti kami doakan semuanya bisa lulus begitu, sehingga Bapak Ibu bisa ikut berpartisipasi dengan program Guru Penggerak ini, Bapak Ibu. Kami ucapkan selamat dulu pada Bapak Ibu hasil angkatan 13, berbudaya ini. Kami ucapkan selamat Bapak Ibu, semoga nanti bisa bertugas dengan baik. Kemudian mungkin kami hanya melengkapi saja apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sri maupun oleh Bu Titi tadi. Dari rangkaian kegiatan, insya Allah hampir sama semuanya. Nanti Bapak Ibu akan banyak bekerja sama dengan GP maupun BGP. Seperti rangkaian tadi sudah disampaikan oleh Pak Sri, mulai dari Bapak Ibu setelah lulus nanti seperti apa, nanti akan ditempatkan, dikelaskan, tentunya ini semua hampir sama polanya Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu nanti menyelesaikan pembekalan ini, tentunya setelah dinyatakan lulus, nah Bapak Ibu nanti pasti akan kami di BPGP maupun BPGP akan mulai melakukan pengkelasan. Jadi setelah pengkelasan semuanya seperti yang disampaikan Pak Sri tadi rangkaiannya. Kemudian setelah itu kelas sudah terbentuk, nah berikutnya Bapak Ibu nanti pasti akan diajak oleh BPGP maupun BGP di masing-masing provinsi untuk melakukan koordinasi, Jadi melakukan koordinasi apa saja nanti yang harus Bapak Ibu lakukan, kemudian mungkin mengingatkan kembali sesuai yang diingatkan oleh Bu Titi tadi di moderasinya, di panduannya. Ini harapannya setelah Bapak Ibu dinyatakan lulus nanti tidak terus sekedar menunggu nanti ditugaskan kelas dan sebagainya, tetapi pertemuan BGP-nya, kemudian moderasinya nanti seperti apa, begitu ini sambil menunggu nanti Bapak Ibu dikelaskan. Nah, setelah itu baru nanti Bapak Ibu setelah dikelaskan, kemudian kita nanti akan mengingatkan kembali, kita mengadakan koordinasi Bapak Ibu dengan Fasil, Bapak Ibu Fasil, kemudian dengan PP juga nanti mungkin akan kita koordinasikan. Nanti sudah juga disampaikan bahwa nanti di kelas itu Bapak Ibu satu Fasil, ini maksimal nanti dua pengajar praktek ini nanti yang ada di kelas Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti memegang dua kelas, karena maksimal Fasil itu memegang dua kelas, berarti Bapak Ibu nanti akan pegang masing-masing dua pengajar praktek dengan CGP-nya ya Bapak Ibu. Artinya ini polanya ya, kalau di PP-nya itu masing-masing ada 5 CGP, nah berarti Bapak Ibu nanti akan pegang 10 orang, mungkin begitu. Ini untuk yang kelas Fasil di Bapak Ibu satu kelas. Kalau Bapak Ibu pegang dua kelas ya berarti tanggung jawab Bapak Ibu pasti akan bertambah mungkin begitu. Itu kemudian sama juga dengan yang disampaikan oleh Bu Titi dan Pak Sri tadi, Bapak Ibu nanti pasti akan ada ini untuk sarana komunikasi kita, mungkin nanti akan dibuat grup WA atau mungkin nanti ada sarana komunikasi lain yang masing-masing BGP dan BPGP punya ini punya pola masing-masing untuk berkomunikasi dengan Bapak Ibu Fasil. Itu kemudian tiap kelas tadi juga sudah disampaikan nanti pasti akan ada admin LMS-nya. Nah ini komunikasi Jadi untuk komunikasi Bapak Ibu dengan para fasilitator dengan kami dengan di BPGP.
Ini terutama nanti terkait dengan pelajaran di LMS. Mungkin ada setting kelas misalkan begitu ya, terkait dengan waktu dan sebagainya. Nah, ini mungkin yang perlu juga diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Harapan kami Bapak Ibu nanti fasilitator ini juga sering-sering mengecek di LMS-nya gitu, terutama penjadwalan gitu Bapak Ibu ya. Harapan kami nanti Bapak Ibu juga membantu untuk mengingatkan para CGP gitu Bapak Ibu ya. Ini karena kadang-kadang ada beberapa yang seringkali mungkin karena kesibukan di sekolah kita terlupa begitu ya, belum melakukan pretest misalkan gitu ya. Nah, ini mungkin bisa diingatkan, termasuk misalkan aja waktunya rukol misalkan begitu ya, ruang kolaborasi misalkan begitu, kemudian lupa misalkan begitu ya. Ini mungkin perlu diingatkan di awal nih Bapak ya. Ini mungkin jadi kami mohon bantuan pada Bapak Ibu fasilitator untuk bisa selalu mengingatkan, karena di perjalanan pasti ada selama 6 bulan itu tentunya aktivitas Bapak Ibu CGP ini tentunya sangat beragam di masing-masing, sehingga perlu kita ingatkan dengan LMS-nya. Itu termasuk tugas-tugas nih Bapak ya. Tugas-tugas itu kan tentu ada due date atau batas waktunya nih Bapak ya. Nah, itu juga mau diingatkan. Bapak ya, diingatkan jangan sampai semua CGP-nya nanti terlambat mungkin gitu nih Bapak ya. Walaupun terlambat kan itu pasti nilainya akan berbeda dengan yang sesuai dengan jadwalnya. Nah, ini Bapak Ibu Fasil nanti yang harapan kami juga bisa mengingatkan terkait dengan itu supaya tidak ada yang terlambat. Kalau terlambat pun nanti akan menyusahkan kita, bahkan Bapak Ibu sendiri gitu, Bapak Ibu Fasil gitu. Karena harusnya nilainya bagus, akhirnya jadi harus di bawah gitu ya karena keterlambatan tentunya. Ini mungkin yang beberapa hal yang perlu kami ingatkan kepada Bapak Ibu Fasil. Kemudian yang berikutnya, kami sangat berharap nanti Bapak Ibu fasilitator juga berkoordinasi dengan pengajar praktek nih Bapak Ibu ya. Jadi harapannya harus berkoordinasi dengan pengajar praktek, terutama terkait dengan perkembangan CGP, supaya CGP itu tidak sendiri-sendiri. Caranya Bapak Ibu fasilitator menangani terkait dengan modul 1 sampai 3, kemudian PP-nya ini terkait dengan lokakarya dan pendidikan individu. Nah, nanti kalau masing-masing jalan tidak tahu perkembangan, nah ini kan sangat disayangkan gitu Bapak Ibu ya, malah yang bingung nanti CGP-nya gitu. Jadi mohon nanti Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan PP bagaimana perkembangan dari ini. Kemudian yang berikutnya, ini juga beberapa waktu yang lalu juga terjadi di tempat kami di angkatan sebelumnya, ada beberapa ini terkait dengan Bapak Ibu Fasil juga nih Bapak Ibu ya. Mohon nanti Bapak Ibu Fasil jika ada kendala, misalkan Bapak ya, mohon kendala ini terkait dengan DLMS atau mungkin misalkan yang terjadi di kami kemarin misalkan sakit begitu Bapak Ibu. Nah, ini mohon bisa segera disampaikan ke kami Bapak Ibu ya. Artinya supaya nanti yang kita takutkan adalah CGP-nya ini tidak terfasilitasi begitu ya, menghubungi kesulitan kemudian dan sebagainya gitu. Ini mungkin kami mohon nanti bantuan juga Bapak Ibu Fasil yang lain gitu ya, yang kebetulan sudah tahu kalau beliau misalkan ada yang sakit misalkan. Nah, ini monggo segera diberitahukan ke BPGB supaya nanti bisa diambil strategi apakah harus diganti atau bagaimana, ataukah mungkin sementara dan sebenarnya misalkan begitu nih Bapak Ibu ya. Ini mohon diinformasikan nih Bapak Ibu ya kalau ada hal-hal yang seperti itu. Itu kemudian yang berikutnya tadi kami juga mengingatkan terutama terkait penilaian Bapak Ibu ya. Ini penilaian tadi juga sudah diingatkan kepada Bapak Ibu terutama penilaian CGP, jangan sampai nanti modul 1, 2, 3-nya sudah selesai, ternyata nilai dari Bapak Ibu masih belum begitu, artinya belum lengkap gitu ya. Nah, tahu-tahu ketika di akhir sudah rapatkan, artinya sudah pleno, nah ini ternyata banyak merahnya Bapak Ibu ya. Nah, ini harapannya tidak terjadi nggih. Nanti mungkin insya Allah moga-moga Bapak Ibu di BPGB maupun BGP kalau sesuai dengan di surat kita yang di penjadwalan dulu itu pernah disampaikan pun di rakor itu bahwa selesai di akhir modul. Nah, ini kita diharapkan nanti mengumpulkan Bapak Ibu Fasil maupun Bapak Ibu PP ini terutama untuk
progres penilaian ya. Jadi modul 1 selesai, mungkin kalau kemarin dibatasi 5 hari setelah itu ada koordinasi untuk terkait dengan penilaian ya ini. Artinya ini kita progres penilaiannya supaya nanti di akhir pada saat pleno itu sudah tidak ada kendala lagi ya. Jangan sampai nanti lupa menilai dari awal begitu, kemudian tiba-tiba sudah pleno merah semua, nah akhirnya karena lalai akhirnya CGP-nya nggak lulus. Nah jangan sampai gitu ya. Jadi mohon bisa berkolaborasi dan bersinergi bersama. Oke, kemudian yang terakhir ini terkait dengan laporan tadi sudah disampaikan oleh Bu Titi dan Pak Sri, ini juga sangat penting bagi kami terkait dengan rekaman untuk kegiatan sinkronus, termasuk juga time spend gitu ya. Ini mungkin mohon nanti bisa kita sepakati, mungkin pada saat koordinasi nanti akan disampaikan ya terkait dengan hal itu. Masing-masing punya batas waktu untuk pengumpulan itu sehingga bisa segera di istilahnya Bapak Ibu bisa segera diterima mungkin gitu. Itu beberapa hal mungkin yang bisa kami tambahkan terkait dengan yang disampaikan oleh Bu Titi maupun Pak Sri. Harapannya kami bersama dengan Bapak Ibu nanti bisa berkolaborasi bersama, sama-sama memotivasi para CGP karena ini waktunya panjang, 6 bulan. Nah ini perlu Bapak Ibu, selain Bapak Ibu PP juga Bapak Ibu Fasil ini juga memberikan semangat begitu ya Bapak ya, terutama LMS ya, karena seharian mungkin tiap hari harus membuka LMS itu kadang-kadang kita juga lupa mungkin. Nah ini mungkin mohon bisa dimotivasi Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa kami tambahkan terkait dengan beberapa hal yang tadi sudah disampaikan Pak Sri dan Bu Titi. Terima kasih, selamat pada Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu bisa menjalankan amanah ini dengan baik, sehingga CGP kita nanti juga bisa terfasilitasi dengan baik. Terima kasih, mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bu Elvida. Terakhir, ini pantun katanya gitu. Buah tomat tampak segar, tambah segar di bulan puasa. Tetap semangat, terus belajar. Fasilitatornya hebat, insya Allah CGP-nya nanti luar biasa. Mantap. Terakhir, harimau lari jangan dikejar, lari ke hutan, masuk ke goa. Mari sukseskan Merdeka Belajar, semoga calon fasilitator angkatan 13 lulus semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kolom chatnya langsung diserbu nih Pak, cakep gitu. Ibu Bapak kolom chatnya buat bertanya ya, jadi buat cakep-cakep dan nanti kalau udah bertanya saya susah nyarinya nih. Kalau ada Ibu Bapak yang mau bertanya, lebih baik di kolom Q&A ya, karena kolom chatnya sudah panjang sekali. Nah, dari Pak Nasi, makasih Pak Nasi, kita beralih yang terakhir ke BPGP Jawa Barat, diwakili oleh Bu Lulu. Pada Bu Lulu, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu El. Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam. Baik, yang pertama saya berterima kasih untuk kesempatan ini, mohon maaf. Yang terhormat Bapak Kapokja PGP, kemudian yang terhormat para Kasubpokja, kemudian yang terhormat para penjab PGP dari BPGP, terus kemudian yang berbahagia Bapak dan Ibu calon fasilitator, karena hari ini alhamdulillah sudah di hari terakhir Bapak dan Ibu ya, pembekalan selama kurang lebih 12 hari kita sudah lalui dengan berbagai macam perasaan yang entah bagaimana itu campur aduk Bapak Ibu ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Kali ini saya mewakili penjab PGP BPGP Jabar, Pak Dadang, karena kami sedang bersamaan juga dengan kegiatan penyamaan persepsi untuk Lokakarya Lokakarya 7 untuk angkatan yang ke-6. Baik Bapak dan Ibu, pada dasarnya untuk BPGP Jabar juga sama dengan teman-teman yang dari Jatim, dari Jateng, kemudian dari DIY. Jadi kami dari Jabar, yang pertama Bapak dan Ibu lulus dulu, kemudian nanti skemanya
seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Titik dari BPGP DIY, untuk plotting pengkelasan itu nanti juga menunggu pengumuman dari GTK. Kemudian yang ingin saya tambahkan adalah atau ingin saya tekankan di sini Bapak dan Ibu tentang administrasi untuk daring nanti kan Bapak dan Ibu kemarin sudah mendapatkan pembelajaran sinkronus dan asinkronus ya Bapak Ibu ya. Kalau sinkronus nanti Bapak dan Ibu sebagai bukti fisiknya adalah time span dan sinkronus ini rekaman. Ini sangat penting bagi kami Bapak dan Ibu karena ini nanti sebagai pertanggungjawaban Bapak dan Ibu untuk nanti kompensasi penghonoran Bapak dan Ibu. Jadi mohon nanti jangan sampai di akhir ketika waktu pembayaran tidak sesuai dengan TS-nya Bapak dan Ibu fasilitator berbondong-bondong untuk menyampaikan kalau demo terlalu ekstrim barangkali ya komplain kepada BPGP. Nah ini mohon nanti ketika Bapak dan Ibu berproses, Bapak dan Ibu juga memperhatikan step by step yang sudah dilatihkan di pembekalan kemarin. Terus ketika nanti di setiap alurnya ada JP-nya, mohon itu untuk diperhatikan bagaimana memenuhi JP-nya. Kemarin di pembekalan juga insya Allah sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu fasilitator pemandu, dan ini mohon untuk diperhatikan Bapak dan Ibu ya, karena kita interaksinya daring Bapak dan Ibu ya. Jadi nanti untuk yang administrasi daring seperti yang tadi saya sampaikan itu penting untuk kami. Kemudian secara TUSI Bapak dan Ibu di sini untuk fasilitasinya daring Bapak Ibu ya. Jadi kalau dulu Bapak dan Ibu sebelum menjadi fasil ini pernah menjadi PP itu luring. Jadi untuk daring, untuk fasil sekarang daring. Jadi ini mohon maaf karena beberapa yang kemarin itu ada fasil yang minta difasilitasi untuk luring. Mohon maaf secara TUSI karena fasil daring, jadi kita kembali ke TUSI-nya ya Bapak Ibu. Kemudian untuk cek nilai, Bapak dan Ibu kami secara berkala nanti akan terus mengingatkan Bapak dan Ibu, baik Bapak dan Ibu fasil ataupun Bapak dan Ibu PP. Kami punya tim yang nanti secara berkala melaporkan tentang progres penilaian yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Nah, itu akan ketika nanti kami sampaikan kalau masih merah gitu ya Bapak dan Ibu, artinya itu belum tuntas dalam melakukan penilaian, mohon nanti untuk diperhatikan Bapak Ibu ya, karena kekhawatiran kami di akhir jangan sampai seperti yang tadi Pak Nansi sampaikan, jangan sampai nanti ketika sudah pleno masih ada nilai yang belum tuntas. Seperti yang kami sekarang lakukan, di sini ada kami kumpulkan PP, ini kami juga cek nilai, kemudian nanti fasil juga kami akan cek nilai, dan Bapak dan Ibu akan kami sampaikan progresnya sampai sejauh mana. Kemudian di sini Bapak dan Ibu, setelah Bapak dan Ibu selesai pembekalan, mohon diperhatikan juga atau yang kemarin step by step yang sudah dilatihkan di dalam pembekalan itu mohon untuk mohon untuk diperhatikan sambil menunggu kelulusan dan sambil menunggu penugasan, ini mohon untuk diperhatikan karena Bapak dan Ibu tidak ada lagi pembekalan yang dilakukan oleh BPGP. Jadi ketika nanti sudah dinyatakan lulus, kemudian BPGP menerima database dari GTK tentang siapa saja fasil yang akan di bawah koordinasi dari setiap BPGP itu siapa saja, langsung kami melakukan plotting pengkelasan. Kemudian kalaupun nanti ada undangan untuk fasil untuk koordinasi dengan BPGP itu juga daring, kami tidak lagi memberikan penyegaran atau tidak lagi memberikan pembekalan, tapi kami ada penyamaan persepsi secara daring, itu pun juga untuk membahas tentang program dan untuk menyertakan jadwal Bapak dan Ibu ya, jadwal yang akan Bapak dan Ibu lalui selama 6 bulan ke depan. Jadi
mulai dari modul 1.1 itu mulai dari pretest sampai dengan aksi nyata itu tanggal berapa saja nanti yang akan dilampirkan atau dibahas dalam penyamaan persepsi bersama dengan Kapokja bersama dengan Penjab di BPGP. Nah, oleh karena itu mohon untuk diperhatikan materi-materi atau skenario yang kemarin sudah kita bahas, sehingga nanti ketika Bapak dan Ibu sudah mulai memfasilitasi, Bapak dan Ibu sudah running well gitu Bapak dan Ibu ya, sehingga tidak lagi nanti ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan konten, karena sudah 12 hari kita uplek-uplek ini Bapak dan Ibu ya, Bapak dan Ibu juga sudah berdarah-darah melaluinya. Terus kemudian ya untuk akun nanti akan disetting oleh BPGP, jadi Bapak dan Ibu jangan khawatir, apakah akun saya bisa merekam, karena rekaman itu juga merupakan bukti fisik. Nah itu nanti akan kami setting, tapi setelah Bapak dan Ibu lulus dan di-plotting ya, jangan minta sekarang untuk akun premiumnya. Terus untuk nilai Bapak dan Ibu ya, nilai ini Bapak dan Ibu punya porsi yang sama, 50 fasil, 50 PP ini untuk menentukan kelulusan JGP. Kemudian untuk penilaian kinerja, Bapak dan Ibu ini juga dinilai ya kinerjanya ini nanti menjadi rapot Bapak dan Ibu ya. Jadi Bapak dan Ibu fasil nanti akan ada penilaian kinerja sehingga ini menjadi rapot Bapak dan Ibu. Apakah nanti dari hasil penilaian kinerja itu Bapak dan Ibu akan masuk kategori dibina kembali atau tidak ditugaskan atau ditugaskan kembali, karena ini kami kemarin juga mendapatkan informasi dari GTK bahwa untuk penilaian kinerja ini juga menjadi bagian penting dari rapot kinerja Bapak dan Ibu yang nanti akan terkoneksi di SIM TKP Bapak dan Ibu. Ya. Mungkin Bapak dan Ibu itu pelengkap dari kami dari BPGP Jabar. Saya rasa itu Bapak dan Ibu. Terima kasih untuk kesempatannya Bu El. Saya kembalikan lagi ke Bu El. Baik, Bu Lulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah Ibu Bapak penjelasan dari 4 Balai Besar Guru Penggerak mewakili BBGP dan BGP seluruh Indonesia yang tidak mungkin kita undang semuanya. Nah, Ibu Bapak, bagi Ibu Bapak yang ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di kolom Q&A ya, karena kolom chatnya sudah terlalu panjang. Lebih baik di kolom Q&A. Ini ada yang bertanya dari Pak Gianto sama Pak Lalu Ukir, intinya sama. Jika fasil tidak bisa bertugas karena sakit atau karena hal lain, misalnya lagi naik haji, seperti apa prosedurnya? Mungkin pertanyaan ini berkenan dibantu oleh Pak Nasib dari Jawa Timur, ataupun posisi sedang bertugas tiba-tiba terkendala gitu. Nah, seperti apa prosedurnya Pak Nasib? Silakan Pak Nasib. Jadi Bapak Ibu yang fasil sebenarnya hampir sama semuanya, fasil PP maupun JGP. Jadi terutama Bapak Ibu fasil karena nanti akan bertugas secara daring terutama secara online ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti harus segera menyampaikan ke BBGP maupun BGP sebagai penanggung jawabnya, sampaikan kalau misalkan beliaunya sakit misalkan begitu. Nah ini mungkin kalau beliau tidak bisa nyampaikan ya mungkin teman atau mungkin Bapak Ibu fasilitator yang lain mungkin ada koordinator atau mungkin kalau bisa PP-nya, biasanya yang melapor itu PP-nya karena JGP-nya itu pada saat pada saat pelatihan misalkan begitu Nah ini kadang-kadang ditelepon tidak respon dan sebagainya. Nah ini mungkin dicari informasinya nanti ini PP-nya biasanya lapor ke PP-nya, nah PP-nya nanti akan lapor ke kita Jadi disampaikan ke BGP. Nah, nanti lapornya mungkin ya melalui WA boleh Bapak Ibu ya, atau melalui telepon boleh ditelepon aja ke paling tidak ke BPGP-nya. Nah, setelah itu Bapak Ibu harapannya bisa membuat surat izin ya kalau misalkan seperti tadi haji ya misalkan begitu ya. Nah ini
Memang kalau haji kan kadang agak lama ya ini ya. Ini apa namanya, rentang waktunya harus kita ini kan Bapak Ibu ya, harus kita lihat betul ya. Nanti ini kebijakannya ada di BGB atau BPGB masing-masing, di penjabnya masing-masing. Apakah memang bisa tetap diteruskan atau mungkin nanti terus apa namanya, mungkin setelah haji 1 bulan, misalkan begitu 1 bulan lebih, nih. Kemudian ada lagi beliau setelah haji masih menerima tamu 1 bulan, nah ini kan kasihan CGP-nya nanti kalau terus ditinggal, nih. Nah, itu mungkin nanti ini kebijakan di masing-masing. Nah, prosedurnya Bapak Ibu setelah ada surat izin, kalau memang itu ada misalkan apa namanya sakit, misalkan mungkin ada surat dokter atau apa, nah itu mungkin bisa disampaikan. Nah, tentunya ini juga menjadi kebijakan dari masing-masing BGB atau BGB-nya ya Bapak Ibu ya. Kalau ternyata misalkan sakitnya itu, mohon maaf, misalkan kelihatannya tidak bisa selesai dalam 1-2 minggu atau misalkan 1 minggu ya, misalkan 1-2 hari atau 1 minggu misalkan, nah itu mungkin nanti pertimbangan ada di masing-masing BGB apakah memang harus diganti ataukah memang terus nih Bapak ya. Nah, biasanya setelah ada informasi itu penanggung jawab akan langsung berkoordinasi dengan koordinator fasilitator masing-masing. Jadi koordinator fasilitator masing-masing itulah nanti yang akan mencari info terkait dengan statusnya fasilitator. Jangan sampai nanti CGP itu ditelantarkan, karena ini kejadian di tempat kami tadi sudah kami ceritakan. Ada fasilitator yang sakit, kemudian tidak terinformasikan begitu, sampai beberapa ini ya hari begitu ya, agak lama begitu karena sakitnya, mohon maaf apa kemarin stroke atau apa gitu kalau nggak salah, nah itu sehingga tidak terinformasikan gitu Bapak ya. Baru kita ketahui setelah ada laporan dari CGP dan dari PP, waktu itu lapor ke kita. Nah setelah itu kita bertindak lanjuti Bapak ya. Nah itu Bapak Ibu jadi suratnya disampaikan ke BPGB atau BGB supaya nanti bisa segera ditindaklanjuti apakah harus diganti dengan fasilitator yang lain, mungkin ada fasilitator yang yang parkir atau mungkin yang nanti tidak bertugas misalkan begitu. Nah ini mungkin yang bisa kita, atau mungkin beliaunya masih bisa melanjutkan. Nah ini pertimbangan semuanya ada di BPGB dan BGB-nya. Makanya nanti segera diinformasikan, intinya seperti itu. Tentunya secara formal ya surat yang kita butuhkan untuk ini. Kalau memang nanti perlu diganti ya nanti akan, artinya kebijakannya ini harus diganti karena tidak bisa misalkan itu ya pasti akan diganti ya. Supaya nanti CGP tidak terlantar. Oke, mungkin itu Bu Elvika. Baik Pak Nasik. Ada lagi pertanyaan berikutnya, mungkin berkenan Bu Titi untuk menjawabnya. Bagaimana jika kita tahu kalau kita itu dipinang oleh Pokja BGP mana gitu. Jadi kemudian apabila menjadi fasilitator berkoordinasi apakah dengan BGP setempat atau hanya dengan Balai Besar Guru Penggerak. Berkenan dijawab Bu Titi. Baik, terima kasih Bu Elvida dan Bapak Ibu yang bertanya ya. Jadi Bapak Ibu seperti yang kami jelaskan tadi, nanti kalau Bapak Ibu sudah lulus, kami mendapatkan data calon fasilitator itu, kemudian kita akan plot dalam kelas. Nah, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan pemberitahuan dari kami ya. Mungkin di awal melalui WA dulu, kemudian nanti kalau Bapak Ibu diminta konfirmasi apakah bisa menjadi fasilitator di wilayah kami, seperti itu ya. Kemudian misalkan tidak bisa karena tadi contohnya yang disampaikan penanya tadi, karena akan naik haji, gitu Bapak Ibu segera laporkan saja. Karena kalau naik haji itu kan jadwalnya sudah pasti ya Bapak Ibu ya, dan durasinya cukup lama. Sehingga mungkin kalau misalkan memang sudah terjadwal naik haji, kita tidak plot dulu di sekarang, kita akan plot di angkatan yang berikutnya gitu ya. Jadi nanti kita akan mengonfirmasi dulu ke Bapak Ibu melalui WA ya. Kesediaan Bapak Ibu untuk menjadi fasilitator di angkatan ini. Kalau misalkan nanti sudah bersedia dan kita sudah plot di kelasnya, kami akan bersurat kepada Bapak Ibu, memberitahukan plotting pengkelasan ini kepada Bapak Ibu. Seperti itu ya. Jadi kapan tahunya nanti Bapak Ibu akan mendapatkan pemberitahuan dari kami. Yang pertama melalui WA dulu, kemudian berikutnya melalui surat resmi setelah sudah benar-benar terplotting di kelas. Itu mungkin
Bu Elvida, ada lagi yang belum terjawab? Baik, kemudian ini berkaitan dengan setelah menjadi fasil nih Bu Titi, adakah notifikasi di LMS kalau fasilitator itu belum memberikan nilai? Oh ya, kalau notifikasi tidak ada ya Bapak Ibu, notifikasi di LMS yang digambar lonceng kemudian ada nomor 1, 2, 3 angka gitu nggak ada. Tapi Bapak Ibu bisa cek saja di penugasan CGP apakah semua sudah dinilai atau belum, gitu ya. Atau nanti Bapak Ibu kalau sudah jadi fasilitator itu di LMS ada fasilitas grade namanya. Bapak Ibu juga bisa cek di grade situ. Tetapi kalau saran saya Bapak Ibu ceknya di masing-masing aktivitas saja. Gitu ya. Kan kemarin sudah kita pelajari sama-sama ya modul 1.1 yang harus dinilai aktivitas mana saja. Nah, Bapak Ibu cek saja di situ. Sudah semuanya graded atau masih ada yang submitted to be graded ya, to grading tuh. Jadi dicek saja di masing-masing aktivitas. Seperti itu. Kalau misalkan masih ya, ada. atau ya di fasilitas grade itu, tapi Bapak Ibu dilarang untuk memberikan penilaian di yang fitur grade, memberikan penilaiannya tetap harus di aktivitas masing-masing. Seperti itu Bu Elvida. Baik, terima kasih Bu Titi. Nah, selanjutnya kita gantian dengan Bu Lulu ya. Berkenan dijawab ya Bu Lulu. Mohon izin bertanya dari Bu Lulu. Nah, yang bertanya adalah Bu Lili. Oh, Pak Lili sepertinya. Mohon izin, apakah Fasil juga bertugas Monef pada saat lokakarya seperti dulu? Kemudian satu lagi Bu Lulu, siapakah nantinya yang melakukan penilaian kinerja? Berarti mungkin ini penilaian kinerja terhadap Fasil yang tadi Bu Lulu sempat tanya ya, informasikan ya. Ya, silakan Bu Lulu. Baik. Terima, ini Pak Lili ya Bu ya, bukan Bu Lili ya? Bukan Bu Lili, Pak Lili yang pertama, yang kedua Pak Sondang. Ya, Pak terima Sondang. kasih Pak Lili. Baik, untuk Fasil selama ini Pak untuk Monef itu kan itu daring ya, itu luring ya Pak ya. Kami tidak melibatkan kecuali memang secara tusi memang tidak Bapak ya, kecuali memang kalau di BPGP itu menugaskan secara khusus untuk Fasil melakukan monitoring atau melakukan Monef di kegiatan lokakarya. Karena setiap BPGP itu punya, Bu Lili ya, setiap BPGP itu punya kebijakan masing-masing. Apakah nanti untuk petugas Monef akan melibatkan fasilitator atau petugas Monef nanti yang dilibatkan hanya petugas yang atau petugas yang ada di dalam BPGP itu sendiri. Karena kan ini kami secara juknis untuk Fasil kan daring ya Pak ya, ya Bu ya. Jadi oleh karena itu untuk yang luring kami juga nanti ada kebijakan khusus apakah Bapak dan Ibu akan dilibatkan untuk petugas Monef atau tidak. Kemudian yang kedua tadi tentang penilaian kinerja. Siapakah yang akan melakukan penilaian kinerja untuk fasilitator? Nanti Bapak dan Ibu fasilitator akan mulai dari angkatan yang ke-6 itu, angkatan yang ke-5 sudah mulai ada menu yang di LMS itu untuk penilaian kinerja Bapak dan Ibu ya. Nah, itu Fasil akan dinilai oleh PP, kemudian oleh admin Satker, dan oleh CGP Bapak dan Ibu. Nah, ini nanti ketika Bapak dan Ibu melakukan kegiatan di ruang kolaborasi, kan itu PP wajib hadir Bapak dan Ibu ya. PP wajib hadir untuk mengamati aktivitas CGP-nya masing-masing dan untuk melakukan penilaian kinerja terhadap Fasil. Kemudian admin juga nanti akan melakukan penilaian kinerja terhadap Bapak dan Ibu Fasil, CGP pun demikian. Nah, ini untuk apa sekarang ini Fasil kok ada penilaian kinerja? Jadi ini untuk apa ya? Sebagai evaluasi gitu Bapak dan Ibu ya, sebagai evaluasi bagaimana kita membersamai
CGP gitu ya. Jadi nanti ada indikator-indikator penilaian yang nanti akan yang akan diberikan checklist dari diklik kalau itu kan diklik ya Bapak Ibu oleh yang tadi yang PP, admin dan CGP. Nah, itu nanti akan masuk ke SIM PKB Bapak dan Ibu, dan nanti di situ Bapak dan Ibu akan tahu bagaimana kinerja Bapak dan Ibu yang sudah direkap dari yang menilai tadi. Begitu, Bu Elvira. Bu Elvira, Bu Elvida. Nama saya jadi berubah gara-gara yang bertanya Bu Lili kepada Bu Lulu. Jadi Bu Elvira. Makasih kirimin lontong deh Bu Lulu. Iya, nanti dikirim, diselamatkan. Makasih Bu Lulu. Jadi yang bertanya selanjutnya masih sama ya. Jadi seperti apa penilaiannya tadi sudah langsung dijelasin sama Bu Lulu. Nah, selanjutnya Ibu Bapak ada lagi yang bertanya ke Pak Nasi lagi aja ya. Pak Asri nggak usah kita kasih karena lagi di jalan, kasihan. Kami akan menjadi fasil untuk CGP angkatan 89 atau 8 saja ya, gitu. Selain tugas fasil, rekognisi bukan ranahnya di sini ya Ibu Bapak, itu nanti bersama Pak Kapokja. Perkiraan start tugas, belum ada sekarang. Kira-kira kapan? Masih penugasan. Mana lagi? Kapan pengumuman itu bukan di sini. Nih. Adakah atau apa saja alasan dari CGP yang bisa diterima untuk tidak ikut kegiatan dan tidak mempengaruhi penilaian? Pada saat beliau menjadi fasil nanti nih Pak Nasir. Oke. Kan misalnya adalah CGP yang beralasan nggak bisa datang gitu ya, nggak bisa hadir gitu ya, tidak. Oke, Bapak Ibu, tentunya pada saat perjalanan di 6 bulan itu pasti akan ada hal-hal yang ini ya, hambatan dan sebagainya. Tentunya kalau memang ya tetap biasanya alasan tetap kita terima Bapak Ibu ya apapun alasannya, tetapi peraturannya tetap jalan begitu Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu misalkan pesertanya, Pak saya tidak bisa ikut ruang kolaborasi gitu ya, ini karena ada kegiatan bersama dengan kegiatan sekolah atau mungkin bisa jadi sakit misalkan begitu. Nah ini pada prinsipnya beliau kan tidak hadir nih Bapak Ibu ya tetap kita nilai tidak hadir nih Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak bisa, artinya kan faktanya memang beliau tidak hadir nih Bapak Ibu ya, seperti itu. Ini terkait dengan kegiatan yang daring nih Bapak Ibu ya. Kalau luring biasanya kita minta untuk membuat surat izin, dan itu pun ini ya Bapak Ibu ya, artinya tidak mempengaruhi kehadiran maupun ketidakhadiran ya Bapak Ibu ya. Kalau memang beliau memang alasannya ada alasan dan sebagainya, tapi kan secara fakta ketika beliau misalkan di ruang kolaborasi kan tidak mungkin beliau tidak hadir, tapi karena sakit misalkan begitu, akhirnya kasihan kita anggap hadir saja. Nah itu kan nggak bisa Bapak Ibu, tetap bahwa itu beliau memang di ruang itu tidak hadir nih Bapak Ibu ya. Nah itu mungkin yang perlu menjadi pertimbangan. Kemudian terkait dengan penilaian, nah ini adalah hak di Bapak Ibu fasilitator masing-masing, terkait dengan misalkan tugas-tugas yang terlambat dan sebagainya. Nah itu kan pasti Bapak Ibu kan ini insya Allah kan ketika menilai kalau tidak salah ya mungkin nanti dikuatkan oleh Bu Titik dan Bu Lulu ini yang beliau yang di fasil ini. Itu kan nilainya tidak langsung seperti dulu pakai angka gitu kan, pakai rubrik ya, seingat saya begitu nggih. Nah itu saya yakin Bapak Ibu fasilitator ini kewenangannya di situ nggih Bapak Ibu ya. Kalau ada peserta yang berulang kali izin misalkan begitu. Nah, tetapi perlu diperhatikan Bapak Ibu ketika ada CGP yang mau izin misalkan, ini terutama yang terkait dengan kegiatan tatap mayanya atau tatap muka nih Bapak Ibu ya. Nah itu baik di ruang kolaborasi atau di ruang diskusi misalkan begitu, atau elaborasi misalkan. Nah ini yang terutama yang untuk Bapak Fasil. Nah ini diingatkan kepada CGP-nya bahwa CGP itu ketika tidak hadir di satu kegiatan itu, terutama tatap maya dan seterusnya itu ada ada batas maksimalnya ya Bapak Ibu ya. Karena itu akan menjadi syarat kelulusan Bapak Ibu, syarat kelulusan awal ya. Kehadiran Bapak Ibu CGP di ruang kolaborasi, di lokakarya,
pendampingan individu, mungkin elaborasi. Nah, itu menjadi syarat Bapak Ibu ya. Karena kalau dijumlah, kalau tidak salah itu ada 38 pertemuan. Jadi maksimal beliau itu harus minimal beliau itu harus hadir 34 kali pertemuan. Berarti kan ada 4 yang dia punya jatah tidak hadir, mungkin begitu ya Bapak Ibu ya. Itu kalau lebih dari itu ya tentunya pada saat di beliau sudah, ini kejadian di angkatan-angkatan sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Nilainya bagus begitu, bagus-bagus nilainya ya 90 dan sebagainya, tetapi syarat pertama kelulusan itu adalah kehadiran 34 pertemuan dari 38 pertemuan. Nah, ternyata setelah dihitung ada yang itu izin atau tidak hadir itu sampai 6 kali begitu. Sehingga kalau itu kan tidak sampai 34 pertemuan dihitungnya Bapak Ibu ya. Sehingga ya sudah dianggap tidak lulus walaupun nilainya bagus. Karena itu syarat pertama pada saat kelulusan yang akan dilihat Bapak Ibu. Ini mungkin yang perlu diingatkan pada JGP ketika JGP nanti izin dan sebagainya terkait dengan kegiatan gitu Bapak Ibu. Oke, saya kira itu Bu Elvida. Mungkin kalau ada 2 pertanyaan atau lagi Pak Nasi, mungkin kita akhiri di 2 pertanyaan ini Bu Bapak. Jadi mohon izin langsung Pak Nasi saja ya berkenan menjawabnya Pak Nasi. Jadi ini berkaitan dengan seandainya nanti Fasil pindah tugas atau dinas atau instansinya mungkin dari antar kabupaten, apakah nanti update datanya ke BBGP juga atau kemana gitu kan? Kemudian adakah kegiatan luring untuk Fasil? Demikian Pak Nasi. Oke. Untuk yang pertama terkait dengan yang mutasi Bapak Ibu ya. Kalau Fasil ini kan tidak terikat artinya karena di daring seperti tadi disampaikan oleh Pak Sri di awal itu atau Titik tadi sudah nyampaikan, Bapak Ibu bisa jadi lintas provinsi, bisa jadi lintas ini. Tetapi Bapak Ibu tetap harus melaporkan kepada BPGP atau BGP-nya. Karena itu terkait dengan data Bapak Ibu. Nanti ketika Bapak Ibu bermutasi, kemudian dapodiknya pindah misalkan, nah itu paling tidak dari BPGP maupun BGP itu bisa mengetahui Bapak Ibu ya. Karena nanti takutnya sudah terdata di Bapak Ibu di sekolah yang pertama, ternyata kita tidak tahu kalau Bapak Ibu sudah mutasi, sementara di SIM PKB masih belum sinkron dengan dapodik misalkan pada saat itu. Nah, nanti di akhir ternyata surat keterangan Bapak Ibu sebagai Fasil ini keluarnya dengan sekolah yang lama. Nah, ini kan nanti akhirnya tidak sesuai Bapak Ibu ya. Jadi mohon segera dilaporkan ketika ada mutasi. Ini biasanya Bapak Ibu yang Bapak Ibu ya, yang di SMA, yang di dinas provinsi ya. Ini seringkali kan ada mutasi, terutama seringkali di jenjang SMA SMK gitu ya Bapak Ibu ya. Mohon bisa segera dilaporkan ketika mutasi, setelah dapodiknya berpindah, nah itu segera dilaporkan supaya nanti data yang di SIM PKB bisa diubah Kalau memang belum sinkron, nah ini kadang-kadang kan sinkronnya tidak real time gitu Bapak Ibu ya. Itu kemudian yang terakhir tadi Fasil diundang Nah, ini sama dengan jawabannya Bu Lulu tadi ini. Ini kebijakan masing-masing BPGP dan BGP Bapak Ibu Karena tentunya ini terkait dengan penganggaran juga, terkait dengan pola kegiatannya Kalau secara secara pedomannya atau peraturannya memang tidak ada tugas yang di sana, tetapi harapannya kalau Bapak Ibu misalkan ini ya mungkin disampaikan ke BPGP atau BGP-nya masing-masing Bapak Ibu ya, karena ini kebijakan masing-masing untuk melakukan monitoring dan evaluasi misalkan, atau mungkin pada saat Lokakarya 7 misalkan begitu ya, di akhir Lokakarya mungkin bisa Bapak Ibu akan diundang oleh BGP-nya melihat CGP-nya itu seperti apa mungkin begitu ya hasilnya mungkin mungkin ini kebijakan masing-masing Bapak Ibu artinya tidak bisa disamaratakan semuanya bahwa Fasil nanti desain, karena memang tugasnya ini kalau Pak Kapokja menyampaikan itu angkatan udahnya lah gitu begitu Bu Elvida. Baik, Pak Nasi. Ibu Bapak, dengan berakhirnya tadi jawaban terakhir dari Pak Nasi, maka berakhir ya sesi pleno pada pagi menjelang siang ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu Penjab atau yang mewakili yang sudah hadir di sini, Pak Nasi, Pak Sri,
Bu Titi dan juga Bu Lulu yang sudah 1,5 jam lebih bersamai kita. Semoga Ibu Bapak selalu sehat dan selamat menjalankan ibadah puasa. Dan untuk Ibu Bapak berempat, jika ada kegiatan lain kami perkenankan dengan segala hormat untuk live. Tapi kalau masih berkenan di ruangan ini dipersilakan. Terima kasih. Ibu Bapak, sekarang kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi penutupan. Sesi penutupan bersama Bapak Kapokja. Sepertinya Bapak Kapokja kita sudah hadir. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Kasiman. Wah, sudah ada ininya beda Bapak Kapokja nih tampilannya puasanya. Waalaikumsalam Bu Elvita dan Bapak Ibu semuanya. Sudah siap nih untuk penutupan ya Pak? Ya. Ibu Bapak, seperti biasa, kita akan meminta testimoni dari 2 peserta, 1 ibu-ibu, 1 bapak-bapak untuk raise hand. Jadi silakan Ibu Bapak yang mau memberikan testimoni. Wah, cukup Ibu Bapak, sudah cukup ya, sudah ada. Jadi sudah tidak menerima raise hand lagi karena kami cuma butuh 2 orang, 1 ibu-ibu, 1 bapak-bapak. Abdalina Nana, ini berarti ibu-ibu, kita masukin ya. Promote to panelis. Kemudian 1 lagi Rolambo Hutasoid nih, bapak-bapak. Nah, ya. Ibu Adnalina, apakah sudah bergabung dengan Pak Rolambo? Halo? Pak Rolambo bisa diaktifkan videonya ya? Pak Rolambo, ya, apakah terkendala? Bu Adnalina? Oh, sudah. Bu Adnalina bisa diaktifkan kameranya? Bu Adnalina sepertinya masih ya Bu Adnalina ya. Silakan Bu Adnalina. Baiklah, seperti biasa Bapak Kapokja biasanya meminta 2 peserta atau kandidat untuk memberikan testimoni sebelum Bapak memberikan arahan terakhir sebelum ditutup. Kita mulai langsung ya Pak Kasiman dengan Pak Rolambo ya Pak. Silakan Pak Rolambo. Terima kasih Bu Elvida. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Pak Kasiman dan Bapak Ibu semua. Saya mau memberikan testimoni saya, tetapi sebelumnya perkenalkan saya Rolambo Hutasoid. Di pembekalan ini dari kelas 18 dari Provinsi Sumatera Utara. Testimoni yang akan saya berikan terkait pembekalan kita selama kurang 12 hari ini, bahwa ini adalah momen yang sangat luar biasa kita diberikan kesempatan mengikuti pembekalan ini. Karena di dalam pembekalan ini, pemahaman kita disegarkan kembali, bahkan sangat dikuatkan, sehingga kita lebih mengerti tugas kita menjadi fasilitator. Kalau kita lulus nanti menjadi fasilitator, tugas kita seperti apa. Kami sangat bersyukur diberikan instruktur dan fasilitator yang luar biasa. Terkhusus di kelas 18, ada Pak Yuswa Nala, ada Pak Asep dan Ibu Sri, luar biasa membekali kita, sehingga ilmu yang kita dapatkan luar biasa banyak untuk kita aplikasikan nanti, untuk kita implementasikan pada saat kita lulus menjadi fasilitator. Satu hal yang sangat kita syukuri, bahwa lewat pembekalan ini kita diberikan pemahaman bahwa menjadi seorang fasilitator yang baik itu, kita tentu harus banyak belajar dari berbagai referensi, kemudian kita juga harus terlebih dahulu mengimplementasikan apa yang sudah kita dapatkan itu di dalam diri kita, di sekolah kita, di komunitas kita, sehingga lewat implementasi yang sudah kita lakukan, kita memiliki pengalaman, dan pengalaman ini nanti yang akan kita bagikan kepada CGP kita menjadi penguatan untuk mereka. Jadi implementasikan dulu untuk diri sendiri sehingga memiliki pengalaman untuk diberikan dan dibagikan menjadi penguatan kepada CGP kita. Yang terakhir Bapak Ibu, pembekalan ini
benar-benar luar biasa membekali kita sehingga ilmunya kita dapatkan dari fasilitator dan instruktur yang luar biasa hebat. Semoga kami semua lulus nanti dan bisa diberikan kesempatan untuk mengampu kelas menjadi fasilitator. Terima kasih Ibu Elvida, terima kasih Pak Kasiman dan Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, Horas. Horas Pak, selamat pagi. Makasih Pak Rolambo. Itulah testimoni dari Pak Rolambo, Sumatera Utara. Selanjutnya kita beralih ke Bu Adalina. Silakan Bu Adalina. Mana tadi Bu Adalinanya? Halo. Sepertinya Bu Adalina. Ya, jaringan terputus. Kurang bagus ya. Apakah didengar? Bu Adalina suaranya nggak jelas. Apakah Bu? suara saya bisa didengar? Tidak jelas Bu. Jaringan di sini baru. Oh ya sudah, boleh izin diganti dengan peserta lain ya Bu? Bu. Jaringan sangat bagus. Saya ganti dengan kandidat lain ya Bu. Baiklah, kita ganti dengan kandidat lain. Kita masukkan Bu. Saya pakai aja Bu. Halo Bu. Halo Ibu. Bagaimana suara saya bisa? Bu Adalina, suaranya nggak kedengaran. Apakah Ibu berkenan kami ganti dengan peserta yang lain saja, mengingat waktu kita terbatas? Ya, izin ya Bu Adalina, karena suaranya tidak bagus. Ya. Nanti saya, mohon maaf. Kita ganti dengan Ibu Dende Bida Asmawarawati. Ibu Dende, apakah sudah bisa buka mikrofon dan videonya? Halo Bu Dende. Bu Dende sudah dimasukkan, dia belum. Promote ke panelis. Bu Dende sudah saya promosikan untuk masuk ke panelis. Silakan masuk. Halo Bu Dende. Enggak ini. Kalau tidak ada Bu Dende, Bu Neneng. Nah, ini baru Bu Dende bisa. Silakan Bu Dende. Halo Bu Dende. Bu Dende, apakah? Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baiklah. Silakan Bu Dende dibuka videonya Bu Dende. Saya tidak bisa buka video ini Bu, kayaknya dia non-aktif ya. Oh begitu ya. Ya baiklah, silakan disampaikan testimoninya Bu Dende. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas kesempatan ini kepada Bapak Kasiman. Selamat pagi, Assalamualaikum, dan teman-teman semua, Bapak Ibu pemandu juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. 12 hari kurang lebih saya berasal dari Kalimantan Timur, berada di kelas 21 bersama instruktur kami Ibu Amelia Sari dan fasilitator kami Ibu Dwi Kora dan Bapak Puji Yadi. Alhamdulillah setelah bersama beliau 12 hari ini ya 11 hari ya Bapak Ibu kurang lebih, dan terakhir hari ini kami terutama saya benar-benar mendapatkan suatu yang sangat menginspirasi, sangat bermanfaat tentunya nanti ketika nanti saya
dipercaya untuk menjadi fasilitator. Pengalaman-pengalaman di dalam ruang kolaborasi, pengalaman-pengalaman bersama instruktur dan fasilitator itu sangat memberikan hal dan dampak yang sangat positif. Kami menjadi semakin tercerahkan, semakin mendapatkan banyak ilmu pengetahuan bagaimana trik-trik menjadi fasilitator yang baik, bagaimana bisa menjadi fasilitator yang dapat mengcover semua kebutuhan dari CGP, bagaimana berinteraksi dan sebagainya, di samping dengan hal-hal teknis lainnya di LMS. Termasuk dengan hari ini penguatan yang diberikan di ruang ini adalah menjadi kekuatan bagi kami untuk nanti kami bisa menjadi fasilitator yang baik. Mungkin itu Bu paparan dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dende atas testimoninya. Jadi Bu Dende tidak memberikan testimoni, tapi nggak apa-apa ya Bu, sudah dimasuk sebagai panelis. Dan Ibu Bapak semua, akhirnya kita masuk ke sesi yang ditunggu, yaitu sesi penutupan bersama Bapak Kapokja. Tentu sebelumnya Bapak Kapokja ada sesuatu yang akan disampaikan. Atau mungkin titip pesan-pesan buat Ibu Bapak seandainya sudah lulus. Bersama kita sudah hadir Bapak Kapokja, kepada Bapak Kasiman dipersilakan.